I for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewaring of Allah. And Fa is for thawab, a reward. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum Sa'id. Apa kabarnya untuk anak-anak semuanya, anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, kesempatan pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai Khalifah Utsman bin Affan, kedermawanan Utsman bin Affan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai kedermawanan Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan memiliki sangat banyak keutamaannya, yaitu diantaranya yang telah kita pelajari bahwasanya beliau adalah Dzunurain atau orang yang memiliki dua cahaya, kemudian Dzul Hijratain atau orang yang berhijrah dua kali, memiliki sifat yang dermawan, kemudian memiliki sifat yang rendah hati. Nah, ada beberapa fakta atau beberapa kedermawanan Utsman bin Affan. Nah, diantaranya akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah membeli sumur rumah atau bi'run rumah. Jadi bi'run rumah itu adalah sumur milik seorang Yahudi yang berasal dari Bani Ghifar. Jadi Yahudi tersebut menjual air dari sumur tersebut dengan harga yang mahal, yaitu 1 kirbah dihargai dengan 1 mud makanan. Jadi 1 mud itu adalah 2 genggaman tangan jika disatukan. Jadi 2 telapak tangan yang disatukan menjadi 1 itu namanya 1 mud. Nah, kemudian setelah mengetahui bahwasanya air dari sumur tersebut dihargai dengan harga yang mahal, maka Rasulullah meminta agar sumur tersebut digantikan dengan 1 mata air surga. Jadi Rasulullah mengungkapkan bahwasanya jika sumur tersebut dijual akan diganti dengan Rasulullah berupa mata air di surga. Akan tetapi karena seorang Yahudi tersebut tidak memiliki apapun, maka beliau atau orang Yahudi tersebut enggan untuk menjual bi'run rumah atau sumur rumah itu kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar percakapan Rasulullah dengan seorang Yahudi tersebut, maka Utsman bin Affan langsung keesokan harinya membeli sumur tersebut dengan harga yang cukup mahal, cukup banyak, yaitu dengan harga 350 dirham. Setelah membeli sumur tersebut, Utsman bin Affan mendatangi Rasulullah SAW. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku akan mendapatkan mata air surga yang kau janjikan kepada orang Yahudi tersebut?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tentu wahai Utsman." Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya Utsman bin Affan itu adalah seorang yang dermawan. Dia akan mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat. Nah, jadi beliau bukan orang yang mementingkan diri sendiri, akan tapi beliau juga mementingkan kaum umat muslimin. Selanjutnya adalah kedermawanan Utsman bin Affan yang kedua, yaitu mendanai pasukan Al-Usrah atau pasukan keluarga, yang mana pasukan tersebut merupakan pasukan dari kaum muslimin yang memerangi atau berperang pada perang Tabuk. Jadi beliau adalah Utsman bin Affan mendanai 1/3 dari keperluan perang. Nah, di sini seperti pada pasukan Usrah, Utsman bin Affan menyiapkan 1.000 dinar untuk diserahkan kepada Rasulullah untuk kaum muslimin. Selain itu juga Utsman bin Affan menyiapkan 750 ekor unta beserta 50 ekor kuda untuk menghadapi perang Tabuk. Nah, di sini yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan menyiapkan 750 ekor unta dan 50 ekor kuda untuk persiapan perang Tabuk adalah Khalid bin Sufwan. Seperti itu.
Dan kedermawanan Utsman bin Affan yang ketiga adalah membebaskan dan memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya merupakan budak yang terjadi pada masa Islam dahulu atau masa jahiliyah. Nah, di situ masih banyak sekali hamba sahaya atau budak yang dipekerjakan oleh kaum kafir. Nah, beliau Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang sangat berjasa atas pembebasan dan merdekakan hamba sahaya. Abu Saur Al-Fahmi berkata bahwasanya sejak aku bertemu kepada Utsman bin Affan pada suatu hari, Utsman bin Affan berkata, sejak memeluk Islam, aku tidak pernah melewatkan satu Jumat pun tanpa membebaskan seorang budak atau hamba sahaya. Jadi Utsman bin Affan itu memiliki kebiasaan untuk membebaskan hamba sahaya atau budak itu setiap hari Jumat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya hari Jumat adalah hari istimewa yang ada untuk kaum muslimin, yang mana pada hari Jumat tersebut merupakan hari raya umat Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keislaman Utsman bin Affan. Nah, di sini kita akan belajar apa sih yang menyebabkan Utsman bin Affan itu masuk ke Islam. Nah, ceritanya bagaimana? Yuk kita sama-sama simak bersama-sama. Jadi peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad itu menjadi seorang rasul itu menyebar dari mulut ke mulut secara perlahan di lingkungan masyarakat Mekah, terkhusus kaum Quraisy. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan sedang berdagang dari Syam, yaitu di mana Syam tersebut adalah di antara tempat Ma'an dan Az-Zarqa, yang mana pada saat beristirahat dan dia tertidur, Utsman bin Affan bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kemudian tatkala sampai rumah, beliau langsung bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian setelah diceritakannya oleh Utsman bin Affan apa yang dialami dalam mimpinya, Abu Bakar mengatakan bahwasanya Abu Bakar telah masuk Islam dan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang beliau sembah dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah mendengar cerita dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan langsung menemui Rasulullah SAW untuk bertanya, apakah benar bahwasanya Rasulullah itu merupakan seorang nabi dan seorang rasul. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi, membawa risalah kebenaran, bawa agama Islam. Kemudian setelah dijelaskannya oleh Rasulullah, maka Utsman bin Affan masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Nah, jadi itulah cerita bagaimana awal mula Utsman bin Affan masuk Islam. Nah, mungkin cukup sampai sekian pembelajaran pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, sampai bertemu pada pekan selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.